Siapa di sini yang dulu orang tuanya kalau mau beli mobil cuman di satu merek aja? Misalnya keluarga saya itu fanatik banget sama Toyota, entah kenapa. Ya mungkin karena durability dan after sales-nya yang bagus dan melimpah. Dan yang pasti partnya cukup murah jika dibandingkan lainnya. Namun ada teman saya yang dari dulu sampai saat ini keluarganya percaya banget sama Nissan. Dari Grand Livina dari L10, L11 sampai L12, keluarganya masih percaya dengan Nissan. Walaupun ATPM-nya ya kondisinya begitu, mereka masih percaya. Namun ketika waktu sudah mulai berlalu, hal-hal seperti ini sudah mulai memudar. Yang tadinya di garasi mobilnya Toyota semua, saat ini jika memiliki lebih dari satu mobil di garasi rumah, biasanya mobilnya udah campuran, tidak dari satu merek aja. Tapi walaupun demikian, kebanyakan pasti masih menggunakan mobil Jepang, entah itu Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, atau Mazda. Mobil Jepang sampai saat ini sepertinya tidak bisa digantikan oleh hampir kebanyakan orang. Mau dari kelas menengah sampai atas, mobil Jepang kayaknya masih menjadi pilihan utama. Padahal saat ini sudah mulai banyak pabrikan non-Jepang khususnya Cina yang sudah menjual produknya di Indonesia. Dan produsen Cina yang ada di Indonesia seperti ada Wuling dan DFSK. Dan di antara kedua merek tersebut, Wuling memiliki penjualan lebih baik daripada DFSK. Namun pertanyaannya, apakah mobil Cina penyakitan dan apakah mobil Cina layak dibeli? Stigma tentang produk otomotif Cina di Indonesia sepertinya masih kental dengan aroma ketidakawetan. Sebenarnya nggak salah juga, karena mau bagaimanapun produk Cina khususnya motor nih zaman dulunya, semuanya benar-benar ampas banget. Mulai dari Jialing, KTM Inul, dan lainnya. Semua motornya nggak ada yang awet sama sekali. Gara-gara hal ini, stigma tentang otomotif Cina menjadi terkesan murahan dan tidak durable. Namun bagaimana dengan mobilnya? Ketika kita mencari informasi tentang mobil Cina, ada aja artikel yang kayak gini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, kala itu Chery Kiki mencoba masuk ke Indonesia pada tahun 2006, yang mana ini adalah mobil Cina yang lumayan terkenal kala itu. Tapi sayangnya mobil tersebut nggak durable sama sekali dan juga after sales-nya susah. Dengan perihal hal tersebut, orang-orang pun akhirnya masih takut dengan mobil Cina. Kemudian beberapa tahun berselang, tepatnya pada tahun 2015, di Amerika Serikat dihebohkan dengan ratusan ribu mobil Cina bermasalah. Masalahnya terletak pada fuel pump yang rusak dan karena kerusakan ini mengakibatkan kebocoran di mobilnya. Karena kejadian tersebut, produsen Cina di Amerika Serikat menarik mobilnya yang bermasalah sebanyak 304.935 unit. Sampai titik ini, orang di Indonesia yang tahu berita ini benar-benar masih memandang sebelah mata mobil Cina. Namun, 2 tahun berselang, tepatnya tahun 2017, produsen Cina yang besar masuk Indonesia, yaitu Wuling. Dengan masuknya Wuling kala itu, orang Indonesia beranggapan kalau Wuling nasibnya nggak akan lama di Indonesia. Ya ini karena apa? Ya mengingat sejarah dan paranoid masyarakat Indonesia terhadap mobil Cina yang masih tinggi. Namun nyatanya sampai saat ini di tahun 2024, Wuling masih berdiri dan masih diminati saat ini. Yang berarti stigma mobil Cina gampang rusak mulai memudar. Namun apakah mobilnya awet? Nih jangan beli Wuling lagi nih. Gua tiap tahun ganti CVT nih. Lagi di jalan mati. Nih. Ngunci dia nggak bisa jalan. Kalau Matic nih. Kalau Wuling nih begini jeleknya nih, lagi di jalan langsung mati nih. Nih setiap tahun gua ganti CVT tahu. Namanya Wuling nih jelek banget nih begini. Kalau beli Wuling begini nih, setiap tahun ganti CVT. Emang iya? Karena ini perempuan, saya kurang percaya juga ini karena mobilnya. Mengingat Wuling Almas ya pakai CVT, sepertinya ini salah pemakaian aja. CVT jauh lebih lemah daripada AT, dan CVT itu rentan terhadap panas. Nah, kalau kepanasan, CVT biasanya akan masuk ke dalam safety mode, yang mana transmisinya tidak bisa bekerja. Hal ini dilakukan mobil untuk mendinginkan suhu CVT agar bisa bekerja normal kembali. Dan jika dilihat kata ibunya yang di video setiap tahun ganti, sepertinya gaya berkendaranya cukup ekstrim. Tapi jika kita ingin bandingkan dengan produk Jepang, jelas produk Jepang akan lebih awet jika dibandingkan mobil Cina. Kenapa kok kebanyakan HRV? Data gue juga banyak HRV sih. Maksudnya dari data bulanan yang masuk HRV yang overhaul itu gara-gara putus beltnya itu banyak. Duh, rontok juga ternyata. Ya namanya juga CVT di mobil modern saat ini. Ya gitu deh, kurang awet.
Jadi ya kesimpulannya mobil Cina saat ini dalam hal durability sepertinya sudah hampir sama dengan mobil Jepang. Ditambah jika kita ngomongin Wuling nih, Wuling adalah produk Cina yang bisa dibilang bukan asal jadi juga. Karena Wuling punya sejarah panjang di Cina, yang berarti riset teknologinya juga sudah sangat lama. Selain itu juga, Wuling dalam pengembangannya juga bekerja sama dengan beberapa pabrikan lain, salah satunya GM atau General Motors. Makanya di tahun awal penjualan Wuling Almas di Thailand, Almas menggunakan mesin Chevrolet, cuman diganti emblemnya aja. Jadi ya bisa dibilang durability-nya ya hampir setara dengan mobil Jepang, walaupun menurut saya pribadi Jepang masih lebih baik. Namun fakta yang ada, belum adanya mobil Wuling di recall secara masif sampai saat ini juga menjadi bukti kalau mobil Cina sudah cukup layak dibeli dan cukup reliable. Ya walaupun harganya lebih murah daripada mobil Jepang, tapi hal ini tidak membuat Wuling atau mobil Cina menjadi murahan. Kenapa mobil Cina bisa murah? Ya apa sih yang mahal di Cina? Kayaknya semuanya murah deh kalau berbau-bau barang Cina. Lihat aja di marketplace, semua barang murahnya berasal dari Cina. Hal ini bisa terjadi ya karena sumber daya mereka murah, mau itu SDM ataupun produksinya. Selain itu, skala produksinya juga sangat besar di sana, yang mana semakin besar jumlah produksi, ya maka akan semakin murah biaya dasarnya. Jadi ya mobil Cina bisa dibilang penyakitan juga enggak, dibilang awet banget juga enggak. Sama seperti halnya mobil Jepang saat ini, dibilang penyakitan enggak, dibilang awet juga enggak. Jadi ya udah 11-12 aja sih. Karena ya mau bagaimanapun, semakin banyaknya teknologi dan semakin besarnya usaha untuk ngepres budget produksi, ujung-ujungnya ada aja yang harus dihilangkan dari yang seharusnya ada di mobil tersebut. Ya fenomena mobil baru nggak sawet mobil zaman dulu ini ya menimbulkan stigma lagi kalau dealer saat ini lebih fokus berjualan spare part daripada berjualan mobilnya itu sendiri. Ya mungkin ada benernya juga karena kebanyakan mobil saat ini lepas masa garansi atau 100.000 km ada aja masalahnya, entah ini entah itu. Ya tapi balik lagi, semua tergantung perawatan. Jika tidak pernah telat ganti oli dan kena oli palsu, mau sampai berapa ratus ribu pun mesin akan terbebas dari sludge. Tapi kalau kena oli palsu dan selalu telat ganti oli, mobil akan kena sludge, yang mana hal ini membuat mobil tidak bekerja maksimal, yang ujung-ujungannya ya rusak. Nggak di mobil Jepang, nggak di mobil Cina, kalau udah masalah sludge, ya udah amsyong. Oh iya, bagaimana dengan spare part mobil Cina? Spare part Wuling terkenal susah didapat. Sebenarnya enggak juga, yang susah didapat itu ya part slow movingnya. Dan jika ngomongin part slow moving, hampir semua produsen pasti akan inden juga. Kemudian yang beberapa saat lalu sempat heboh juga nih perihal mobil REV yang nggak ada jual bannya. Ini ya saudara-saudara, saya beli mobil Wuling ini dari bulan November 2022. Waktu di pameran Gias juga udah diterangin kalau bannya ini ukurannya berbeda. Dia itu ring 12 145/60, dimana di pasaran itu nggak ada. Pada saat ini saya mempunyai masalah bannya itu rusak karena termakan separoh. Dan saya udah komplain ke Wuling untuk minta pengganti bannya. Ternyata di dealernya itu tidak ada. Nah, bagaimana bisa? Dia bilang stoknya baru ada 2 minggu lagi. Lah, ini bagaimana? Di market aja nggak ada banyak, dealernya nggak sediain. Ini kan kegoblokan yang nggak faedah ini kayak gini namanya. Ya ini juga sebenarnya nggak salah sih Wulingnya, karena itu mobil baru dan seharusnya ban belum habis di saat itu. Tapi entah kenapa ternyata ada aja yang bannya yang merusak. Ya itu sebenarnya memang resiko kalau beli mobil jenis baru, karena partnya ya pasti akan agak sulit. Coba kalau saat ini hampir semua partnya mudah didapat, yang berarti after salesnya mobil Cina saat ini ya sudah cukup bagus juga. Ditambah jika kita ngomongin Wuling lagi nih, Wuling sampai saat ini memiliki dealer sebanyak 150 di Indonesia menurut Google. Toyota ada 366 di Indonesia, Daihatsu ada di 244, Mitsubishi ada di 344. Ya walaupun tidak sebanyak pabrikan Jepang, tapi setidaknya cukup mudah menemukan dealer Wuling di kota-kota besar di Indonesia saat ini. Dan menurut saya pribadi, Wuling masih worth it to buy daripada produk Cina lainnya seperti DFSK. Karena DFSK kurang melakukan branding seperti Wuling juga. Jadi ya kita kurang tahu bagaimana kualitasnya. Selain itu, dealer DFSK juga jauh lebih sedikit daripada Wuling, yang mana dia hanya memiliki 50 dealer aja di Indonesia. Yang mana hal ini tentu agak menyusahkan kita untuk membeli partnya.
Ya memang sih, jika kita ngomongin mobil Jepang, kita bisa bilang semua produk Jepang bagus. Tapi kalau ngomongin produk Cina, pintar-pintarlah memilih, karena penyesalan datangnya belakangan. Kalau datangnya duluan, namanya pendaftaran. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah mobil Cina layak dibeli? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.